Sering diberi uang kembalian kuno dari toko sebelah. Ternyata tokonya sudah tutup. Kisah horor. Sejak pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggir kota, hidupku terasa lebih tenang. Lingkungannya sepi, hanya deretan bangunan tua yang sebagian sudah mulai lapuk dimakan usia. Di sebelah kontrakanku ada sebuah toko kelontong kecil. Catnya kusam, papan namanya nyaris tak terbaca. Tapi lampunya selalu menyala setiap sore. Aku sering belanja di sana, bukan karena lengkap, tapi karena dekat. Pemiliknya seorang lelaki tua, tubuhnya bungkuk, rambutnya memutih seluruhnya. Ia jarang bicara, hanya mengangguk setiap kali aku menyebutkan barang yang ingin kubeli. Tangannya kurus dan dingin saat menyerahkan kembalian. Yang membuatku heran, uang kembaliannya seringkali berupa uang kuno. Kertasnya tebal, warnanya pudar, beberapa bahkan sudah tidak beredar lagi. "Pak, ini uang lama," kataku suatu sore. Ia hanya tersenyum tipis. "Masih bisa dipakai," jawabnya pelan. Anehnya, setiap kali kupakai di tempat lain, uang itu selalu diterima, seolah tak ada yang aneh. Hari-hari berlalu. Hampir setiap 2 atau 3 hari aku berbelanja di toko itu. Dan hampir setiap kali pula, aku menerima uang kuno sebagai kembalian. Semakin lama uangnya semakin tua, tahun cetaknya jauh sebelum aku lahir. Suatu malam, aku memperhatikan lebih detail. Saat si bapak tua itu membuka laci, aku melihat tumpukan uang kuno tersusun rapi di dalamnya. Ada koin, ada uang kertas dengan gambar tokoh-tokoh yang bahkan tak aku kenal. Aku mulai merasa tak nyaman. Keesokan paginya, aku mencoba bertanya pada tetangga depan rumah. "Pak, toko sebelah itu buka dari jam berapa ya?" tanya aku santai. Ia menatapku lama. "Toko sebelah mana? Yang kelontong? Yang lampunya kuning?" Wajahnya berubah. "Kamu jangan bercanda. Toko itu sudah tutup sejak puluhan tahun lalu." Aku tertawa kaku, mengira ia salah paham. Tapi saat aku bertanya pada tetangga lain, jawabannya sama. Bahkan ibu pemilik kontrakan ikut menimpali. "Dulu ada toko di situ," katanya pelan. "Pemiliknya meninggal sendirian di dalam tokonya. Sejak itu tempatnya dikunci dan tak pernah dibuka lagi." Darahku terasa surut. Malam itu aku memberanikan diri melihat lebih dekat. Lampu toko memang menyala, tapi pintunya terkunci rapat dengan gembok tua berkarat. Jendelanya tertutup papan, penuh debu dan sarang laba-laba. Tak ada tanda-tanda toko itu beroperasi. Aku kembali ke kamar dengan tubuh gemetar. Namun sekitar pukul 8 malam, seperti biasa, lampu toko itu kembali menyala terang. Dan aku mendengar suara pintu dibuka dari dalam. Aku menengok keluar. Toko itu terbuka. Tanpa sadar kakiku melangkah mendekat. Di dalam, suasananya lebih gelap dari biasanya. Rak-rak kayu dipenuhi barang lama. Dan di balik meja kasir, lelaki tua itu berdiri, menatapku dengan senyum yang lebih lebar dari sebelumnya. "Kamu belum belanja hari ini," katanya. Aku ingin lari tapi tubuhku tak bisa bergerak. Aku membeli 1 bungkus rokok hanya untuk menyudahi semuanya. Saat ia menyerahkan kembalian, aku melihatnya jelas. Uang itu bertahun cetak sama dengan tahun kematiannya. Tanganku gemetar. "Pak, ini uang dari mana?" Ia menunduk lalu berbisik. "Dari orang-orang yang dulu sering belanja di sini." Lampu toko tiba-tiba mati. Suasana menjadi gelap total. Saat lampu kembali menyala, aku sudah berdiri sendirian di depan bangunan terkunci. Tak ada toko, tak ada bapak tua. Hanya gembok berkarat dan selembar uang kuno di tanganku. Sejak malam itu, aku berhenti belanja di sekitar rumah. Namun setiap pagi, aku selalu menemukan uang kuno baru di saku celanaku. Meski aku yakin tak pernah menerimanya. Kata orang tua di kampung itu, jika uang kembalian dari dunia lain terus muncul, berarti ada transaksi yang belum lunas. Dan sampai sekarang, setiap lampu kamar tiba-tiba berkedip di malam hari, aku selalu teringat senyum lelaki tua itu. Seolah menagih sesuatu yang tak bisa kubayar dengan uang apapun.